Silakan duduk, Ina. Iya Nadia, terima kasih. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Nadia. Terima kasih ya, Ina, sudah bersedia hadir di sesi konseling hari ini. Iya, sama-sama Nadia. Nah, tadi kesini naik apa, Ina? Aku kesininya tadi bawa motor sih. Bawa motor sendiri? Iya. Kebetulan hari ini cuacanya lagi panas banget ya? Iya, panas banget. Pokoknya di jalan lagi lumayan sih. Tapi untung alhamdulillah nggak macet sih tadi. Alhamdulillah nggak macet. Santai aja ya duduknya, relax aja. Gimana? Apakah udah nyaman duduknya? Kayaknya udah sih, udah nyaman kok. Udah nyaman ya. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, kita bisa berdoa dulu ya agar sesi konseling hari ini berjalan lancar. Berdoa Nah, supaya kita lebih nyaman ya ngobrolnya, aku izin menggunakan aku kamu ya. Gimana, apakah setuju? Iya, aku setuju kok. Baik, kalau begitu bagaimana nih Ina kuliahnya? Lancar? Ya lancar. Ya mungkin pusing sama tugas sih paling gitu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Iya ya, sekarang kan lagi dalam waktu UTS nih kita, Iya, jadi benar. banyak banget tugas-tugasnya menumpuk. Terus juga ada THR kemarin dari dosen. Iya, benar benar banget. banget. Iya benar banget. Jadi ya paling itu kendalanya di tugas yang banyak. Kalau kegiatan kamu biasanya ngapain aja nih hari-harinya? Kalau kegiatan aku sih hari-hari ya biasa kuliah, ngampus, ngerjain tugas gitu. Atau paling aku di rumah, ya paling aku juga main sosmed gitu atau main HP kalau aku ada waktu luang gitu. Terus juga paling aku kalau ada weekend ya kadang main gitu sama teman atau kita ngerjain tugas bareng gitu gimana gitu. Paling gitu sih. Oh, nah kalau boleh tahu nih kalau rumah kamu di mana? Kalau rumah aku nggak terlalu jauh sih dari kampus, sekitar 10 menit udah sampai Ya ke sini. Kalau pagi-pagi itu ada kendala nggak sih kayak macet atau ya kadang kalau misalnya pagi banget kayak jam 7 tuh suka macet karena akses jalan raya yang aku lewati itu kan akses ini banget ya, padat, jalan raya yang padat jadi suka macet. Tapi kalau misal berangkatnya mungkin kayak agak siangan itu enggak sih, lancar, alhamdulillah lancar. Paling gitu sih. Nah, kalau misalnya setelah ini ada kuliah nggak sih, ada jadwal kuliah? Ada sih, paling habis ini ada 2 matkul, sekitar jam 10 mungkin sama jam habis subuh. Ada kuliah 2 matkul ya jadi abis ini. Baik, kalau misalnya kayak gitu, aku mau menjelaskan nih sebelumnya apa sih konseling itu. Jadi konseling itu adalah proses memberi bantuan kepada konselor yang dimana di sini konselornya adalah aku dan penerima bantuannya itu Ina ya, konseling. Iya. Nah, konseling ini itu bertujuan untuk membantu Ina menyelesaikan permasalahan yang Ina hadapi sekarang. Juga mencari solusi nih, kita mencari solusi bareng-bareng. Gimana sih solusi dari permasalahan Ina? Gitu. Selain itu, nah di dalam sesi konseling ini tuh ada asas-asas yang perlu kita patuhi dalam menjalankan sesi konseling. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi kalau boleh tahu ini datang ke sini secara sukarela atau ada dorongan atau rekomendasi dari orang lain? Kesukarelaan sih. Aku kayak merasa diri aku lagi nggak baik-baik aja, jadi aku kayaknya butuh konseling. Ya itu kesadaran diri aku sendiri aja sih gitu.
Nah, setelah Ina sudah sukarela nih ya, di sini ada asas yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi Ina bebas nih bercerita apapun di sini bersama aku, karena apa yang Ina ceritakan akan aku jaga kerahasiaannya. Setelah itu ada asas keterbukaan. Jadi Ina bisa cerita secara terbuka kepada aku. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena seperti asas kesukarelaan tadi. Jadi aku di sini melihat Ina sudah bercerita secara sukarela. Jadi aku harap Ina bisa berceritanya secara terbuka kepada aku. Selain itu, seperti yang ada di asas kerahasiaan tadi itu, Ina bebas bercerita karena di sini yang tahu cerita Ina cuma ada aku dan kamu saja. Kerahasiaan juga kalau misalnya ada cerita Ina yang merugikan diri kamu sendiri ataupun diri orang lain, aku izin memberitahukannya kepada pihak terkait. Gimana, apa setuju? Setuju, aku setuju. Nah, baik itu sesi konseling hari ini juga ada durasi waktunya. Jadi kayak setiap kita mendatangi ke konseling itu ada durasi waktu yang dimana agar konseling kita berjalan lebih efektif. Hari ini tuh kita punya durasi waktu sekitar 45 sampai 50 menit. Tapi jika nanti ada hal yang masih perlu dibicarakan, kita bisa nih lakukan sesi konseling lanjutan, yaitu minggu setelahnya ataupun sesuai kapanpun Ina bisa. Oke, baik. Apakah setuju? Setuju. Baik, kalau begitu kita sebelum kita mulai nih terakhir kita bisa lakukan nih relaksasi dulu ya, pernapasan agar kita bisa kayak lebih relax di sini berceritanya. Ina bisa mulai dengan menarik nafas selama 5 detik, terus mengeluarkannya selama 4 detik dan menghembusnya selama 4 detik. Bisa kita mulai? Bisa. Sudah? Nah, baik kalau begitu kita mulai ya sesi konseling hari ini. Aku mau tanya nih ya awalnya, bagaimana sih perasaan Ina hari ini, moodnya, apakah lagi bagus? Kayak menurut aku hari ini tuh lagi capek sih, paling lagi capek, terus kayak lagi banyak pikiran aja, pikiran tugas numpuk, terus mungkin kayak pikiran tentang perkuliahan gitu sih paling. Kalau kayaknya sekarang lagi capek gitu ya tentang kayak semuanya tugasnya lagi numpuk dan lain-lain gitu. Kalau boleh tahu nih, aku mau tahu ceritakan lebih detail gitu. Apa sih yang membuat kamu hari ini capek selain karena tugas numpuk? Aku tuh suka overthinking gitu, jadi aku suka overthinking tentang diri aku ke orang lain, jadi kayak aku ngerasa nggak pede gitu, nggak percaya diri sama di depan orang lain gitu. Paling itu sih yang sering aku overthinking gitu. Jadi kamu merasa overthinking ya saat misalnya lagi berbicara di depan orang lain. Mungkin contohnya kayak lagi presentasi mungkin di depan Iya, kelas. bener banget. Itu pasti kamu merasa gugup atau gimana? Iya, aku pasti rasa takut banget untuk buat presentasi, apalagi kalau misalnya kadang kan ada matkul-matkul yang mengharuskan kita presentasi kan, buat PPT, makalah segala macam. Dan kayak untuk presentasi itu aku tuh selalu merasa kayaknya aku nggak bisa, kayaknya nanti takut salah gitu di depan orang-orang gitu. Jadi kayak aku setiap presentasi tuh takut gitu, tapi aku tetap berusaha untuk semaksimal mungkin ngasih yang terbaik gitu. Jadi kadang setiap aku mau mulai presentasi aku tuh udah overthinking duluan dan bikin aku tuh moodnya jelek lah, pokoknya enggak jadi aku tuh sampai berpikir kayak males mau presentasi, jadi kayak udah kalau bisa tuh aku tuh nggak tampil gitu di depan
depan orang gitu, sampai ada pemikiran kayak gitu saking aku takutnya untuk tampil di kelas, tampil di depan umum. Oh, seperti itu ya. Jadi kamu merasa kayak tampil di depan umum itu ngebuat kamu merasa secara nggak sadar tertekan gitu ya, diri kamu nggak bisa menjalaninya, tapi secara nggak langsung kamu tetap berusaha gitu menjalaninya. Iya, Aku mau tahu nih, bisa nggak sih kamu ceritakan lebih detail gimana sih kalau pikiran itu muncul gitu? kalau misalnya pikiran itu muncul, biasanya aku merasa deg-degan banget, terus aku takut, sampai kadang aku tuh eh, kalau ngomong itu suaranya bergetar gitu, atau kayak misalnya aku merasa lemes badannya, sampai kadang tuh sakit perutnya gitu loh, kayak aku deg-degan itu deg-degan banget, padahal kadang aku tuh udah mempersiapkan sebaik mungkin, tapi pas aku maju, pas aku tampil itu tuh malah ke distract sama, karena aku gugup banget, jadi kadang aku ngomongnya nggak lancar, atau aku tuh jadi ngeblank, terus nggak maksimal untuk nyampein materi segala macam. Jadi aku kayak merasa apa yang aku usahain sebelum aku presentasi itu jadi kayak sia-sia gitu, karena yang aku hadapin pas maju itu tuh aku berusaha gimana caranya aku nggak gugup, aku lebih fokus ke diri aku yang terlalu deg-degan, terus aku jadi eh, apa lemas, terus kayak udah overthinking gitu. Kayak gitu sih. Jadi cara itu ada yang kayak tindakan atau rasa yang dari diri itu ya, perilaku tubuh yang ngebuat kamu jadi kayak gemeteran atau sakit perut sebelum melakukan presentasi seperti itu. Bener banget. Jadi rasa overthinking kamu itu atau rasa gugup yang secara berlebihan kamu itu, aku mau tahu nih, itu membuat kamu berpikir seperti apa gitu sih? Kalau misalnya kamu di depan nih, dilihat banyak orang, kamu jadi merasa pikiran seperti apa, ada pikiran-pikiran yang muncul nggak sih yang membuat kamu jadi kayak setelahnya nih, setelah melakukan presentasi kamu jadi lebih banyak tambah overthinking bukannya semangat. Kalau kayak gitu biasanya pikiran aku tuh jadi kayak aku mikir kalau eh, apa yang aku jelasin, apa yang aku presentasiin tuh jelas nggak sih di mata mereka, atau aku tuh sebenarnya hmm, bener gak ya di mata dosen, atau kayak sebenarnya aku tuh bisa nggak sih ngejelasin, atau mereka nilai aku sebenarnya aneh nggak ya, atau aku tuh dilihatnya kayaknya bisa ngejelasin nggak sih gitu, paling gitu sih. Oh, jadi kamu merasa kayak orang lain itu memandang kamu seperti gimana di Iya, jalan itu selalu negatif atau ada positif? itu selalu negatif sih. Selalu negatif setelah melakukan presentasi itu, bukannya kamu merasa lega positif, malah ada pikiran-pikiran negatif yang tambah muncul seperti itu. Baik, nah aku mau tanya, selain kondisi yang lagi presentasi atau dia lagi bisa dalam kelas seperti itu, ada nggak sih kondisi lain yang kamu merasakan hal seperti itu? Seperti sedang melakukan hal lain, kamu merasakan seperti itu? Selain presentasi gitu ya. Mungkin kayak misalnya aku bertemu orang baru atau di keramaian dan aku harus
tampil atau memperkenalkan diri aku sih, paling itu yang membuat aku itu sama sih, kayak aku merasa aku deg-degan juga, aku nervous banget. Atau kayak misal aku harus tampil di depan umum, itu aku takut juga. Itu paling aku juga deg-degan, aku merasa overthinking juga tentang pendapat orang ke aku, kayak aku aneh nggak ya di mata mereka, aku bagus nggak ya, sebenarnya di mata mereka aku eh, orangnya aneh nggak ya atau jelek nggak ya gitu. Paling gitu sih. Berarti kayak tetap aja sama ya pikiran kamu. Iya. Misalnya di dalam kelas itu kan, di dalam kelas kan lingkupnya dikit, Iya. walaupun di luar kelas juga tetap seperti itu pikiran-pikiran negatif muncul. Iya. Nah, ketika kamu lagi presentasi ataupun kamu lagi berbicara di depan banyak orang, nah, dan pikiran-pikiran negatif tadi itu muncul, apa sih yang kamu rasain? Aku rasain tuh aku ngerasa aku kayak cemas, terus aku ngerasa deg-degan, terus juga aku ngerasa takut sama aku juga ngerasa malu sih. Oh, jadi kamu merasa tegang, terus merasa malu, merasa deg-degan yang parah banget gitu ya. Nah, oke, kalau itu sepertinya itu yang kamu rasakan itu cukup berat ya untuk kamu. Jadi aku paham sih gimana rasanya kita harus kayak di presentasi ini kita mau fokus menjelaskan kepada orang lain, tapi malah kita diubani oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Kita lagi ingin tampil all out nih depan banyak orang, tapi kita malah membawa pikiran-pikiran negatif yang membuat secara kasar kita overthinking dan diri kita insecure nih, jadi merasa minder dan malah ujung-ujungnya kita tampilnya nggak bagus gitu ya. Sebenarnya aku paham dan itu wajar kamu merasakan hal seperti itu. Nah, karena perasaan itu aku mau nanya nih, biasanya kamu karena perasaan itu biasanya kamu jadi bagaimana di kelas? Biasanya kalau di kelas aku tuh jadi pemalu, aku gak berani buat tanya, atau aku gak berani buat nyampein pendapat aku gitu. Atau kalau misalnya dosen ngasih pertanyaan nih terus aku ngejawab gitu, itu kadang aku jadi merasa kayak nggak bisa gitu, padahal sebenarnya aku bisa, tapi kayak aku udah ke distract sama rasa takut aku, rasa malu aku, rasa cemas aku, jadi dan overthinking aku, jadi kayak aku merasa ya aku nggak bisa gitu. So aku kayak jadi minder aja gitu di kelas, kayak ngeliat orang-orang teman-teman aku kayak oh mereka bisa gitu ya, kenapa aku nggak bisa gitu. Oh, jadi hal itu membuat kamu malah cenderung menarik diri di kelas, cenderung jadi malah tidak aktif karena rasa takut itu. Nah, hal itu tuh membuat kamu merasa kamu kayak ada hal yang merugikan diri kamu nggak? Ada. Aku tuh jadi ngerasa kalau aku jadi nggak aktif di kelas, aku ngerasa aku nggak maksimal untuk dalam belajar, kayak kan sebenarnya mungkin terkadang aku tuh ada hal yang ingin aku tanyakan atau hal yang belum aku paham gitu, tapi karena aku udah takut duluan untuk bertanya, atau aku merasa aku takut salah, atau aku overthinking, jadi aku tuh kayak udah males gitu untuk nanya, atau aku mau
ngasih pendapat aku gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku jadi nggak aktif untuk di kelas, dan aku ngerasa nggak banyak explore gitu loh. Jadi nggak banyak pemahaman yang sebenarnya pengen aku lebih paham, tapi karena aku merasa nggak percaya diri itu, aku jadi kayak terbatas gitu. Jadi aku merasa aku nggak aktif aja sih, jadi nggak aktif dalam belajar. Oh, jadi hal itu kalau dapat aku katakan ya, itu sangat merugikan diri kamu sendiri. Iya benar. Apalagi di perkuliahan ini ya, kalau keaktifan itu kayak ada nilainya sendiri gitu kan. Menjadi mahasiswa yang aktif itu jadi kayak kita mendapatkan nilai yang bisa lebih gitu. Hal itu hal yang kayak yang kamu bilang tadi, seperti pikiran negatif yang muncul, overthinking, rasa malu atau rasa takut dinilai oleh teman-teman, itu malah merugikan diri kamu sendiri, merugikan kayak jadi ngebuat kamu itu nggak bisa untuk kayak explore diri kamu. Karena kan kayak di masa perkuliahan ini kita lebih sering untuk mengeksplor hal-hal baru ya, karena kan ini kan kita lagi kayak masa remaja, masa dewasa awal gitu, banyak hal-hal yang baru yang mau kita cobain. Tapi karena hal yang kalau kamu cobain hal baru itu membuat kamu merasa malu, jadi kayak ada tertahan di diri kamu nih sendiri. Iya gitu. Kayak kalau misalnya kamu tidak jadi bertanya gitu, ada nggak sih perasaan yang menyesal atau kesal sama diri sendiri nih karena kamu nggak bisa melakukan hal itu dengan baik, atau nggak bisa bertanya karena masih bingung. Ujung-ujungnya kalau kita tidak bertanya, kita masih bingung ya tentang hal itu gimana gitu. Nah, itu ada nggak sih yang membuat kamu? Ada sih, pasti ada. Dan itu yang sering aku rasain. Jadi kayak aku ngerasa kayak harusnya tadi aku nanya, harusnya aku bisa nambahin nilai aku, karena kan dengan keaktifan kita bertanya di kelas itu nambah nilai kita juga kan. Itu paling aku ada sih rasa aku nyesel, rasa kesel, kayak ngerasa kayaknya tadi ini harus ditanyain, karena kayak aku masih bingung, aku belum paham. Jadi kadang aku kayak malah terkadang karena hal-hal itu aku jadi ngerasa malas. Jadi kayak ya udahlah gitu, kayak udahlah aku udah malas gitu, kayak udahlah tadi juga kayak gini gitu. Jadi semangat aku untuk misalnya tentang tugas gitu, aku nggak nanyain hal itu, atau kayak aku jadi nggak sempet nggak bisa nanya, padahal aku butuh lebih paham lagi gitu kan. Terus aku jadi pusing sendiri, aku jadi kayak kesel sendiri kan karena aku nggak paham. Jadi terkadang aku nggak semangat ngerjain tugasnya, jadi kayak ya udahlah nanti gini aja lah gitu. Jadi aku selalu rasa kayaknya ya aku jadi ngerasa kayak malas ngerjain tugas, bahkan kayak aku udah bad mood ya. Jadi aku ngerasa udahlah kayaknya nanti gitu. Jadi aku udah nggak semangat lagi gitu ngerjain tugas, paling gitu sih. Oh, jadi apa itu berpengaruh sekali ya dalam hal akademik kamu. Nah, kalau aku mau tahu lebih banyak ya tentang kamu nih. Aku mau tahu kamu ikut organisasi di luar itu sih? Untuk di luar kampus, Di luar kampus dan di dalam kampus. kalau di luar kampus nggak ada, tapi kalau di dalam kampus ada satu, tapi itu juga nggak yang terlalu aktif gitu. Dan aku juga ikut itu tuh bukan dari kemauan diri aku sendiri, jadi aku ngikut teman, terus juga dari cutting. Aku kayak
ajakin dulu itu, kan kayak aku yang ngedaftar gitu, kan gitu sih. Terus kayak aku juga emang dari awal sebenarnya aku tuh ada keinginan untuk aku ikut organisasi itu, kayak eh, kayaknya pengen deh nyibukin diri kan, pasti kan kita butuh kan untuk organisasi itu karena penting banget untuk nambah relasi, terus nambah pengalaman juga, kita juga bisa explore gitu kan. Tapi balik lagi ke diri aku, kadang aku tuh udah takut duluan, ya itu karena aku rasa nggak percaya diri kan. Aku selalu ngerasa aku tuh nggak punya kemampuan untuk di dalam organisasi itu, padahal kan sebenarnya yang harus kita lakuin, kita dengan kita masuk organisasi kita bisa nyari apa sih bakat yang ini ya yang kita punya gitu kan. Tapi karena aku merasa aku nggak percaya diri, aku merasa aku kayak nggak bisa, kayaknya aku tuh nggak punya potensi gitu, jadi aku udah minder duluan nih dibanding ngeliat orang-orang gitu kan. Jadi aku kayak udah malas duluan gitu, kayaknya udahlah nggak usah kayaknya. Jadi setiap ada pemikiran untuk kayaknya mau ikut deh, kayaknya mau ikut ini deh, mau ikut itu deh, tapi kayak tiba-tiba ada aja gitu pikiran overthinking kayak bisa nggak ya, kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini, kayaknya nanti kayak gini deh, nanti bakal bikin kayak gini deh, kayaknya aku nggak bisa deh kayak mereka gitu. Paling gitu sih, sama mungkin aku tuh juga males untuk, bukan males, lebih ke malu ya kayaknya untuk aku beradaptasi di lingkungan yang baru, karena aku merasa aku nggak pede gitu kan. Jadi aku kalau untuk kenal orang baru atau kayak aku mengenalkan diri aku tuh kayaknya aku udah malu duluan, aku udah nggak pede duluan, aku merasa kayaknya aku nggak sebaik itulah untuk bisa kenalin diri aku ke orang lain, mungkin gitu sih. Jadi sama halnya di organisasi kamu ya. Jadi organisasi kamu jadi di organisasi pun kamu seperti itu gitu. Ya walaupun kamu ada banget nih niatnya ya untuk bisa tampil, untuk bisa kayak beradaptasi, untuk bisa mengeksplor hal lain, tapi karena rasa tadi, rasa tidak negatif dari kamu tadi itu malah membuat kamu tertahan, malah membuat rasa malas itu ada gitu. Itu baik, aku mau coba rangkum ya dari cerita kamu tadi ini. Sebelumnya dari kamu ceritakan tadi ini, aku menangkap bahwa setiap kali kamu mau mulai berbicara ataupun mau mulai berpresentasi itu atau ingin menyampaikan pendapat kamu itu, tiba-tiba ada pikiran-pikiran negatif seperti kayak kamu dilihat orang lain itu aneh, dan kamu jadi kayak gak bisa, kamu malu banget kalau ngelakuin hal itu, dan kayak rasa takut dinilai oleh orang lain itu membuat di pikiran kamu itu membuat kamu jadi merasa cemas. Ngebuat kamu itu merasa cemas dan ragu akan diri sendiri, dan sama halnya juga jadi tidak nyaman nih untuk melakukan
hal yang sebenarnya itu ingin sekali kamu lakukan. Nah, seperti yang aku bilang itu, karena perasaan cemas itu, kamu kayak memilih untuk diam dan menahan diri. Sebenarnya ya, kamu itu ada banget nih niatnya untuk eksplorasi diri kamu, untuk ikut berbicara dan mengekspresikan diri kamu sendiri. Jadi kayak ketika kamu berbicara, awalnya kan kamu ingin berbicara nih, terus muncul pikiran-pikiran negatif. Setelah muncul pikiran-pikiran negatif itu, ujung-ujungnya kamu merasa cemas nih. Jika merasa cemas, akhirnya kamu malah untuk menahan diri dan tidak melakukan hal tersebut. Apakah benar seperti itu? Ya, benar. Oke. Nah, terus ada nih hal yang belum aku tanyakan ya tadi. Sebelum aku simpulkan, ada hal yang lupa yang aku tanyakan. Kamu berarti ada nih rasa untuk kamu kayak membandingkan diri kamu sendiri nih terhadap teman-teman kamu. Ada rasa itu. Jadi aku selalu merasa kalau kayaknya aku nggak lebih baik deh dari mereka, atau aku kayaknya aku nggak pokoknya kok mereka bisa ya ngomong selancar itu, kenapa aku enggak, kok mereka bisa ya tanpa adanya latihan, atau kayak aku ngerasa aku udah berusaha gitu ya sebaik mungkin untuk aku melatih diri aku buat aku bisa tampil yang maksimal gitu. Tapi aku tuh tetap merasa kayaknya aku nggak sebagus mereka, aku nggak sebaik mereka. Kayak kok mereka bisa ya tampil dengan tenang, itu sih paling yang aku ini ya, mereka bisa percaya diri itu gitu. Paling itu sih yang aku bandingkan. Kalau setelah kan kamu sudah sadar nih ya akan kondisi kamu tersebut. Nah, kalau misalnya itu aku mau tanya, apa sih sebenarnya perubahan seperti apa nih yang kamu inginkan dalam diri kamu? Ya aku pengennya aku jadi bisa lebih percaya diri lagi. Aku pengen pas presentasi aku tuh bisa maksimal tanpa ada rasa deg-degan yang berlebihan, itu overthinking yang berlebihan juga. Aku juga nggak pengen ngerasa cemas lagi atau takut lagi sama kayak malu yang berlebihan gitu, paling itu sih. Oh, jadi kamu ingin lebih berani berbicara gitu ya? Iya. Kamu. Nah, untuk apa jadi ini untuk menahan pikiran-pikiran negatif itu supaya tidak bermunculan dan mengganggu kayak aktivitas kamu. Tujuan kamu itu sudah sangat baik dan kita itu bisa nih mencapai tujuan kamu itu, tapi secara bertahap dan ada prosesnya. Aku mau tanya nih ya, pelan-pelan aja nih, kita biasa aja ya tetap ngobrol nih, karena udah di pertengahan nih kita udah banyak berbicara. Nah, aku kalau boleh tahu nih, aku mau tanya, ada nggak sih sebenarnya kamu mendengar langsung kayak kan di pikiran kamu tuh orang-orang kayak melihat kamu, wah, aku takut bener, aneh nih, dia ngeliat aku aneh nggak sih gitu ya. Nanti banyak yang seperti itu muncul. Sebenarnya kamu itu ada nggak sih buktinya, atau kamu pernah mendengar orang lain berbicara seperti itu di depan kamu? Enggak sih, sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Oke, nah jadi itu tuh lebih ke pikiran kamu sendiri kan, bukan dari orang lain sebenarnya, betul tidak? Iya. Nah, kalau begitu nih, kalau kita lihat dari kemungkinan lain, apakah sebenarnya mereka itu biasa aja nih memandang kamu? Kayaknya biasa aja sih. Sebenarnya mungkin dari pemikiran aku sendiri aja sih yang berpikir gitu. Nah, kalau misalnya posisinya kita balik nih ya, kalau misalnya
kamu yang sedang melihat presentasi teman kamu nih, presentasi teman kamu ya tidak sempurna, dia bisa saja salah berbicara atau salah materi yang dipresentasikan. Apa sih, ada nggak sih pikiran, apa sih pikiran yang muncul gitu ketika kamu bertanya? Ya nggak apa-apa, maksudnya salah itu wajar ya sih. Jadi kayaknya aku juga nggak bakal yang judge gitu, enggak sih. Kayak yang nggak apa-apa sih kalau emang salah gitu, ya biarin aja gitu, kayak wajar. Nah, kamu sebenarnya udah mengerti nih kalau misalnya kesalahan itu wajar. Kayak kalau misalnya kamu melihat teman kamu ya biasa aja dia melakukan kesalahan, ya itu hal yang wajar, semua orang bisa melakukan kesalahan gitu. Tapi kenapa kalau misalnya kamu sendiri nih yang melakukan kesalahan tersebut, banyak nih pikiran-pikiran negatif yang muncul, malah kamu merasa teman kamu itu kayak ngomongin kamu yang buruk-buruk gitu kan setelah kamu melakukan kesalahan. Nah, apa benar seperti itu? Iya benar, kayaknya aku terlalu apa namanya apa ya, memikirkan diri aku, kalau diri aku tuh jelek gitu ya. Jadi kayak aku terlalu overthinking yang berlebih, jadi sampai aku selalu ngerasa kayaknya aku harus benar di mata orang. Jadi aku nggak bisa, nggak boleh salah ya mungkin. Oke, kalau misalnya seperti itu kamu sudah menyadari nih ya, kamu sudah menyadari, kamu sudah bisa mulai menyadari kalau misalnya sebenarnya itu salah. Nah, coba kita memikirkan kemungkinan yang lebih realistis lagi nih ya. Kita coba cari pikiran alternatif yang lebih adil nih bagi diri kamu sendiri. Masa kamu melihat teman kamu biasa aja, tapi nggak buat diri kamu sendiri melihat diri kamu seperti itu. Bukan berarti harus langsung positif banget nih, tapi kita akan buat lebih realistis dan tidak menyakiti diri kamu sendiri. Nah, kalau misalnya dari pikiran yang buruk tadi, aku ambil nih ya contoh yang contoh yang kamu bilang tadi. Kan kalau kamu kan kayak mendengar kayak kamu dianggapnya aneh gitu ya kalau kamu melakukan kesalahan. Nah, kalau dari pikiran kamu aku aneh itu, apa ada nggak sih pikiran alternatif lain yang lebih bagus nih yang bisa kita pikirkan kalau misalnya pikiran yang seperti yang kamu sebutkan tadi, kamu merasa kamu aneh gitu kalau misalnya melakukan kesalahan, menurut kamu bisa nggak sih pikiran itu diganti dengan yang lebih adil bagi diri kamu agar tidak menyakiti diri kamu sendiri? Kayaknya menurut aku aja sih, mungkin aku tuh sebenarnya nggak harus sempurna, aku nggak perlu perfect itu di mata orang, karena ya aku masih belajar, aku juga masih bertahap untuk bisa di tahap untuk bisa sempurna gitu. Jadi wajar kayaknya aku salah. Nah, betul sekali tuh. Itu jauh lebih adil kan buat diri kamu sendiri. Jadi tidak menyakiti diri kamu karena ya kita masih sama-sama dalam proses belajar. Nah, kalau pikiran yang tadi itu berarti kan kamu tidak lagi menghakimi diri kamu, tapi kamu sudah menyadarinya kalau misalnya itu adalah proses belajar itu. Itu langkah yang baik ya untuk memulai awal yang baik tadi. Untuk mengganti pikiran-pikiran negatif itu langkah awal yang baik karena kita bisa mengganti menjadi yang lebih positif dan lebih adil. Nah, setelah kamu ganti dengan pikiran lebih positif nih ya, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu mengganti pikiran itu menjadi kayak tadi, aku sebenarnya aku itu nggak apa,
nggak sempurna gitu kan. Aku belum sempurna tapi aku sedang belajar gitu. Ada nggak sih kayak apa yang berubah dari pikiran kamu setelah kamu berbicara seperti apa yang kamu rasakan? Aku jadi ngerasa lebih tenang sih, lebih enjoy, lebih relaxan gitu. Baik, jadi lebih tenang ya, lebih enjoy, lebih relax dan seperti kayak legowo aja gitu ya. Tapi ternyata cara kamu berpikir itu sangat berpengaruh nih ke perasaan kamu. Nah, seperti kalau misalnya kamu ada pikiran yang lebih keras dan menghakimi diri kamu merasanya cemas, gitu kan? Tetapi kalau misalnya ada pikiran yang lebih adil untuk diri kamu, yang lebih positif, yang lebih baik, kamu merasa tenang, lebih enjoy seperti itu. Nah, kalau kamu sudah merasa tenang ya, menurut kamu apa nih yang mungkin akan berbeda dari cara tindakan kamu atau cara kamu bertindak? Kalau misalnya aku merasa tenang ya dalam hal itu, ya pasti aku bisa lebih fokus, ke misalnya dan presentasi gitu. Aku jadi bisa lebih fokus di materi yang harus aku sampaikan. Terus aku jadi lebih apa ya? Mungkin bisa lebih aktif gitu di kelas, kayak aku berani untuk bisa menanyakan atau bisa berani menjawab gitu. Paling itu sih. Nah, udah bagus tuh ya seperti itu. Menurut kamu nih, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan yang lebih realistis, yang lebih adil dari untuk diri kamu sendiri yang bisa kita coba dalam waktu dekat ini? Mungkin aku bisa nyoba untuk ngomong di depan orang, tapi mungkin dalam kelompok yang kecil terlebih dahulu ya, dan nggak langsung yang besar. Mungkin aku bakal nyoba untuk bisa berpendapat, berbicara gitu di depan orang-orang itu, dan itu untuk melatih diri aku sih paling gitu. Oh, itu tuh pilihan yang sangat baik tuh ya. Kamu udah memilih langkah kecil yang realistis nih yang bisa kita coba dalam waktu dekat ini. Bisa aja kamu pas kuliah nanti nih jam 10 kamu bisa nyobanya nih sama temen kamu gitu kan. Udah bisa langsung kamu praktekkan seperti itu. Jadi langkah kecil yang kamu buat tadi itu tidak memaksakan diri kamu ya, jadi kayak langsung ke situasi besar gitu, tapi mulai dari yang lebih kecil dulu dan lebih aman bagi diri kamu. Kalau aku boleh saran mungkin ya, kamu kayak pasti ada circle mah ya, kamu bisa tuh berbicara di depan circle kamu kan itu lebih aman ya, karena kan udah kita kenal semuanya teman-temannya seperti itu. Nah, kalau nanti pikirannya itu muncul lagi ketika kamu sudah ngobrol sama circle kamu doang, itu tuh kamu bisa coba ingetin diri kamu dengan kalimat yang kamu buat tadi itu. Tidak hanya di dalam circle kamu doang ya, kalau berbicara di depan secara banyak juga, di depan umum secara banyak, kamu bisa mencoba untuk mengganti pikiran negatif itu dengan pikiran yang lebih positif. Nah, menurut kamu seberapa yakin nih dari 0 sampai 10 kamu bisa mencobanya? Kayaknya 9. 9 itu udah banyak banget deh ya, kamu kayak udah hampir percaya diri nih kalau misalnya kamu udah bisa mencoba hal tersebut. Itu juga kayak membuat kita gak langsung harus jadi yang sempurna, tapi kita yang penting kita bisa berproses dan melangkah dulu. Nah, supaya perubahan ini terus berjalan dan kamu bisa terus melakukannya, ingin mencoba nih beberapa latihan kecil
untuk kamu, tapi nggak apa-apa, nggak langsung sempurna ya, kan kita coba dulu gitu kan, nggak apa-apa, tidak selalu harus sempurna gitu. Nanti kalau misalnya kamu sedang presentasi atau sudah berbicara cepat ini, pokoknya setelah kamu berbicara nih ya, kamu bisa nih meluangkan sedikit waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi, apa menuliskannya nih, kayak situasinya kamu rasa seperti apa setelah kamu melakukan presentasi itu, rasanya seperti apa, atau sebelumnya itu kamu rasanya seperti apa, kamu bisa tuliskan nih, kamu bisa kayak kamu buat journaling diri kamu gitu ya. Setelah journaling, kita pelan-pelan itu bisa menggantinya dengan positif, jadi sekalian aja kayak aku ngerasanya ini, tapi aku udah mencobanya nih untuk mengganti lebih positif seperti yang tadi kita udah coba itu. Nah, kalau nanti pikiran negatif itu muncul lagi, kamu bisa nih berpisah dengan diri kamu sendiri atau self talk dengan diri kamu dengan kalimat yang membuat kamu nyaman, kayak tadi, aku tidak harus selalu sempurna, aku sebenarnya tidak harus sempurna karena aku masih dalam proses belajar, aku sebenarnya sudah bagus, seperti itu kan. Itu hanya pikiran-pikiran yang membuat aku jadi gak percaya diri. Bisa tuh mengganti pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif lagi. Nah, kamu juga bisa nih untuk menenangkan pikiran kamu dengan berhenti sejenak dan menarik nafas perlahan seperti yang di awal kita kayak merilekskan tubuh itu ya. Kamu bisa tuh mencobanya kalau misalnya kamu lagi panik banget ya, lagi cemas banget, kamu bisa tarik nafas, keluarkan seperti itu untuk merilekskan badan kamu. Nah, mengingat waktu kita udah sisa sebentar lagi nih ya, ada yang ingin kamu tanyakan tidak? Kayaknya udah cukup sih, tadi udah aku tanya, udah aku keluarin semuanya. Baik, kalau begitu dari pembicaraan kita hari ini, kamu udah mulai nih mengenali pola pikir kamu seperti apa, terus kamu juga udah memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi perasaan kamu, mempengaruhi kamu bertindak seperti itu. Terus juga kamu juga udah menemukan cara nih untuk mengubahnya menjadi yang lebih realistis lagi, yang lebih positif lagi. Nah, aku melihatnya itu kamu udah hebat ya, kamu udah mempunyai usaha yang baik untuk berkembang, dan itu bukan hal yang mudah ya untuk kita mencoba seperti itu. Untuk kita mempunyai niat untuk berubah itu hal yang semua orang tidak mempunyainya lah ya, bisa kita sebut seperti itu. Oke, baik nih ya, kita udah bentar lagi mau selesai jamnya. Aku mau tanya terakhir sekarang, bagaimana sih perasaan kamu setelah sesi konseling hari ini? Perasaan aku jadi lega sih, kayak kayak ada yang berkurang lah bebannya gitu. Oh baik, jadi sekarang udah lebih lega ya, udah lebih kayak enjoy, udah lebih kayak udah nggak ada beban ya, udah sedikit berkurang lah ya, atau bisa aja udah berkurang banyak nih. Nah, senang banget ngedengernya kalau begitu, berarti ada hal yang mulai berubah dari cara kamu melihat diri kamu sendiri. Terima kasih banget loh ya Ina, karena kamu udah mau sesi konseling sama aku, udah buka diri sama aku, udah berani dan bersedia untuk bercerita hari ini. Iya, sama-sama. Ya, aku juga ucapin terima kasih banyak ke kamu mau memberi apa namanya cerita aku, kamu juga mau dan kamu juga udah bisa dan kamu juga ngebantu aku untuk aku bisa merubah pemikiran aku jadi lebih baik gitu. Aku juga makasih banyak ya kamu.
Iya, sama-sama ya. Aku menghargai banget nih usaha kamu untuk membuka diri kamu. Mencoba berubah itu bukan hal yang mudah ya. Jadi kamu harus bangga nih dengan diri kamu sendiri karena kamu udah bisa mengambil langkah-langkah kecil yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, kalau masih ada hal yang belum selesai di percakapan kita hari ini, kita bisa membuat sesi konseling lanjutan di minggu depan atau di kapanpun kamu bisa itu di sesi lanjutannya kita bisa lihat nih perkembangan kamu gimana progres yang telah kamu lakukan dan apakah langkah-langkah yang sudah kita buat sama-sama tadi itu efektif di diri kamu gitu. Nah, sebelum kita akhiri aku mau mengingatkan nih satu hal, kalau misalnya perubahan itu prosesnya bertahap, jadi nggak apa-apa kalau misalnya perubahan yang kamu buat itu nggak selalu sempurna. Nah, aku senang banget bisa menemani kamu hari ini nih untuk bercerita gitu. Makasih ya Ina sudah datang ke film hari ini. Iya, makasih banyak juga Nadia udah mau dengerin cerita aku. Oke, terima kasih. Aku pamit dulu ya. Iya, Ina, hati-hati ya di jalannya.